Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu rekan-rekan pendidik? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Senang sekali saya Pak Guru Adi kembali menjumpai Bapak dan Ibu guru semua melalui channel Inspirasi Pendidikan untuk membahas informasi seputar dunia pendidikan. Sesuai dengan permintaan beberapa rekan-rekan guru, maka kali ini Pak Guru Adi akan membahas materi tentang kriteria ketuntasan minimal atau biasa disingkat KKM. Mengapa KKM ini penting? Karena KKM ini biasanya disusun di awal tahun pelajaran dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan pelajaran kita selama 1 tahun. Nah, untuk menghabiskan waktu, langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Inspirasi Pendidikan tetap berkembang di masa yang akan datang. Ya, langkah pertama, silakan Bapak Ibu untuk membuka file Microsoft Office Excel dan silakan tulis judul kriteria ketuntasan minimal. Jadi perlu Pak Guru Adi jelaskan bahwa kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik muatan pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk menuliskan identitas satuan pendidikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah muatan pelajaran. Kali ini saya contohkan seni budaya dan prakarya. Kemudian selanjutnya kelas 5 dan tahun pelajaran. Bapak dan Ibu bisa menambah jika ada identitas satuan pendidikan yang dirasa masih penting untuk ditambahkan. Baiklah, ada beberapa kolom yang Pak Guru Adi siapkan ini sebagai referensi untuk menyusun KKM. Kolom yang pertama adalah kolom nomor, kemudian selanjutnya kolom yang kedua adalah nomor KD, kolom yang ketiga adalah kolom kompetensi dasar, dan kolom yang selanjutnya adalah kolom komponennya. Yang pertama, karakteristik muatan pelajaran atau kompleksitas. Nah, Pak Guru Adi jelaskan sedikit bahwa karakteristik muatan atau mata pelajaran memperhatikan kompleksitas KD dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam membelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya. Jadi semakin tinggi aspek kompleksitas atau materi kompetensi, maka semakin menantang guru untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru semua, dari manakah kita bisa mendapatkan referensi untuk menemukan tingkat kesukaran atau kompleksitas KD berdasarkan taksonomi Bloom? Jadi Bapak dan Ibu silakan perhatikan kata kerja operasional yang terdapat pada KD tersebut dan silakan cocokkan dengan level kognitif yang ada pada taksonomi Bloom. Jadi level 1 pada taksonomi Bloom yaitu jika kata kerja operasional berada pada C1 dan C2. Nah, sedangkan pada level 2 jika kata kerja operasionalnya berada pada level C3. Sedangkan pada level 3 jika kata kerja operasionalnya berada pada C4, C5, dan C6. Nah, selanjutnya pada kolom yang berikut adalah kolom karakteristik peserta didik atau intake. Nah, intake di sini memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil penilaian awal peserta didik dan nilai rapor sebelumnya. Semakin tinggi aspek intake, maka semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Maksudnya di sini Bapak Ibu, jika peserta didik yang kita hadapi atau kita mengajar di kelas 1, maka kita harus memperhatikan nilainya pada saat berada di TK. Jika kita berada pada kelas 2 sampai kelas 6, maka kita perhatikan nilai rapor pada saat berada di kelas sebelumnya. Selanjutnya, kondisi satuan pendidikan. Aspek guru dan daya dukung antara lain memperhatikan ketersediaan guru, kemudian kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu, kemudian kompetensi guru, misalnya hasil uji kompetensi guru, dan rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas, kemudian sarana prasarana pembelajaran, kemudian dukungan dana, dan yang terakhir adalah kebijakan sekolah.
Nah, seperti pada intake tadi, semakin tinggi aspek guru dan diadekku, maka semakin tinggi pula nilai KKM yang bisa kita berikan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru semua, Pak Guru Ade akan jelaskan tentang rentang nilai yang diberikan pada setiap komponen. Yang pertama, rentang nilai untuk kompleksitas. Rentang nilainya adalah rentang nilai 0 sampai 100. Kriteria dan skala penilaiannya, jika KD tersebut dinilai susah atau kompleksitasnya tinggi, maka nilai yang diberikan rentangnya 0 sampai 64 atau kurang dari 65. Jika KD tersebut dinilai sedang, maka rentang nilai yang diberikan atau skalanya adalah 65 sampai 79. Sedangkan jika KD tersebut dikategorikan mudah atau rendah, maka nilai yang diberikan rentangnya adalah 80 sampai 100. Nah, kemudian selanjutnya ini yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu karena berbeda antara kompleksitas intake dan kondisi satuan pendidikan. Intake berbeda dengan kompleksitas atau kebalikannya. Nah, kriteria dan skala penilaiannya, jika kemampuan peserta didik dianggap tinggi, maka nilai yang diberikan juga tinggi, yakni 80 sampai 100. Jika kemampuan peserta didik dikategorikan sedang, maka nilai yang diambil adalah rentang 65 sampai 79. Sedangkan jika kemampuan peserta didik nilai rendah, maka nilai yang diambil adalah skala 0 sampai 64 atau kurang dari 65. Kemudian untuk kondisi satuan pendidikan, rentangnya di sini sama 0 sampai 100. Ini juga cara menilainya adalah sama dengan intake tadi. Jika kondisi satuan pendidikan dinilai tinggi, maka nilainya adalah 80 sampai 100. Jika sedang 65 sampai 79, dan jika rendah kurang dari 65 atau 0 sampai 64. Nah, kemudian kolom yang terakhir adalah kolom KKM per KD. Nah, di sini isinya adalah rata-rata dari kompleksitas, intake, dan kondisi satuan pendidikan. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan contohkan satu KD. Di KD SBDP kelas 5, kepala KD-nya 3.1 berdasarkan revisi KD yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian atau Balitbang nomor 18/H/KR tahun 2020. Nah, uraian kompetensi dasarnya adalah memahami gambar cerita. Di sini ini hanya contoh Bapak dan Ibu, saya ambil contoh 76. Nah, jika 76, maka kita lihat tadi nilainya berada pada level sedang. Jadi saya menganggap bahwa ini berada pada level sedang. Kemudian karakteristik peserta didik, saya contohkan nilainya adalah 70. Berarti ketika kita melihat skalanya, maka berada pada level sedang. Kemudian untuk kondisi satuan pendidikan, saya juga ambil nilainya 70. Maka kita lihat tadi skalanya adalah sedang karena bernilai 70. Maka ini langsung saja kita rata-rata dan hasilnya adalah 72. Nah, yang tak kalah pentingnya untuk Bapak dan Ibu guru perhatikan semua adalah untuk memberikan penilaian untuk karakteristik muatan pelajaran boleh berbeda dari setiap KD untuk setiap muatan pelajaran. Misalnya KD 3.1 nilai yang diberikan adalah 76. Misalnya di KD 3.2 atau KD yang selanjutnya boleh nilainya misalnya 75. Nah, tergantung dari tingkat kesukaran KD-nya. Sedangkan untuk intake dan kondisi satuan pendidikan, misalnya intake-nya 70, maka untuk semua KD di mata pelajaran SBDP nilainya mutlak 70. Jadi semua KD di SBDP nilainya mutlak 70. Nah, kemudian untuk kondisi satuan pendidikan juga seperti itu. Kalau kita mengkategorikan kondisi satuan pendidikan nilainya sedang, yakni 70, maka semua KD pada muatan pelajaran SBDP nilainya juga harus 70. Jadi ini yang perlu Bapak dan Ibu guru semua pahami. Nah, begitu seterusnya Bapak dan Ibu, untuk semua KD pengetahuan dan keterampilan di SBDP silakan diambil semua, dan cara menentukan nilai akhirnya yang pertama adalah terlebih dahulu kita jumlah dan kita rata-ratakan untuk KD pengetahuan. Jika rata-rata untuk KD pengetahuan sudah didapatkan untuk kompetensi pengetahuan, maka
Langkah selanjutnya adalah rata-rata untuk kompetensi keterampilan. Nah, jika masing-masing dari kedua kompetensi tersebut sudah didapat rata-ratanya, maka untuk menentukan KKM mata pelajaran, tinggal kita rata-ratakan dari KD pengetahuan dan KD keterampilan dengan menjumlahkan KD pengetahuan dan KD keterampilan, baru kita rata-ratakan atau dibagi dua. Maka di sini setelah saya menganalisis, maka saya mendapatkan KKM muatan pelajaran SBDP yakni 72. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk menuliskan atau ada kolom tanda tangan dari wali kelas dan kepala sekolah yang bersangkutan. Nah, demikianlah sekilas tentang tata cara menentukan KKM di level SD. Ini hanya referensi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bagi Bapak dan Ibu yang mencari referensi. Dan jika ini dinilai bermanfaat, maka silakan Bapak dan Ibu semua share ke rekan-rekan pendidik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada saran dan komentar dari Bapak dan Ibu terkait KKM yang sifatnya membangun, maka tinggalkan pesan di kolom komentar. Pak Guru Adi sangat terbuka untuk menerima kritikan dan masukan yang selama itu sifatnya sangat membangun. Nah, demikianlah apa yang Pak Guru Adi bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.